Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa dan salat serta salam semoga senantiasa tercurah ke Nabi besar kita Muhammad SAW. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Umum PP Asklin, Dr. Edi Junaidi, SPOG SHMKes, serta jajaran seluruh pengurus pusat yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga pengurus daerah, pengurus cabang yang hadir pada kesempatan pertemuan Zoom meeting pada pagi hari ini, dan tentu saja seluruh panitia ya, kegiatan Asklin Peduli yang tentu saja sudah kita ketahui bersama sudah memberikan kontribusi dan bantuan cukup banyak untuk saudara-saudara kita di Aceh dan sekitarnya. Sebelumnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada seluruh pengurus yang ada di seluruh Indonesia. Ada yang mungkin 3 atau 4 Ramadan ya untuk hari ini. Mudah-mudahan puasa kita berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya untuk efektifnya waktu eh, sesuai dengan undangan pada pagi hari ini yang mana akan menyimak laporan kegiatan terkait dengan Asklin Peduli gelombang 1 yang sebenarnya sebelumnya akan kita lakukan beberapa hari yang lalu ya karena memang mungkin kesibukan rekan-rekan semua, jadi kita reschedule untuk pagi hari ini. Langsung saja kepada Dr. Edi Junaidi, waktu dan ruang Zoom dipersilakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuhan. Pertama-tama, selamat berpuasa semua yang menunaikan ibadah puasa. Dan yang tidak menunaikan ibadah puasa boleh berbuka lah, boleh makan. Yang berpuasa jangan nanti sore makannya. Ya, semoga kita sehat-sehat semua ya, dalam keadaan sehat semua kita dalam bulan puasa ini. Dan kita diberikan kemudahan, ya, keberkahan apapun yang kita jalankan. Eh, Pertama-tama saya ucapkan ya puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita bisa menyampaikan atau bertemu walaupun dengan kamera ataupun bukan dengan kamera, dengan suara ataupun hanya mendengar suara. Dalam hal menyampaikan kita masih punya hutang tentang masalah Asklin Peduli ya. Jadi Asklin Peduli kemarin kita buat sebuah kegiatan ya dengan kejadian bencana di Sumatera Utara dan Aceh gitu. Jadi eh, prihatin daripada kita semua. Oleh karena itu setelah kita lakukan beberapa kegiatan di sana, kita mengumpulkan dana dari teman-teman semua dan dana itu harus kita pertanggungjawabkan. Kegiatan kita pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, rapat hari ini kita menyampaikan laporan asli yang peduli. Dan perlu juga saya sampaikan, eh, dana yang terkumpul itu nanti disampaikan oleh Bu Ellen, dan kita masih punya sisa dana yang cukup lumayan banyak. Nah, anggaran kita yang banyak ini juga mau kita bagaimanakan, juga minta pendapat dari teman-teman. Apakah kita salurkan kembali untuk apa sahabat-sahabat atau masyarakat-masyarakat yang terdampak dengan ya apa yang bentuknya yang kita sampaikan, kita minta pendapat juga. Karena dananya masih cukup lumayan lah ya, lumayan masih ada. Nah, itu satu. Yang kedua, tentang masalah Asklin Peduli ini sendiri, saya juga minta pendapat sama teman-teman. Ini biarkanlah Asklin Peduli ini sesuatu apa ya, nama Asklin yang memang terus merupakan suatu kegiatan kita ke depan untuk kegiatan yang rutin. Dan juga nanti sebenarnya saya udah punya gambaran, mudah-mudahan nanti tahun ini kita bisa melaksanakan Rakernas, karena kita sudah Rakernas yang pertama dan ini mungkin Rakernas yang kedua dalam periode pengurusan ini. Mungkin kita bisa apa namanya? Kita bisa melaksanakan dengan
apa program-programnya. Salah satu nanti adalah wacana ya. Mungkin perlu dicatat. Ini Asklin Peduli ini kita buat nanti satu badan tersendiri di Asklin ya supaya supaya gerakannya bisa lebih lincah untuk melakukan kegiatan-kegiatan apa namanya kegiatan-kegiatan sosial. Itu ya dari saya mungkin nanti akan dilaporkan. Pertama adalah laporan kegiatan dari Pak Asim ya. Sebenarnya ketuanya siapa sih Pak Asim? Oh, Pak Budi ya. Tapi Pak Budi kan kemarin aktif di apa di kegiatan di apa dari kementerian di daerah bencana. Beberapa kali juga kami ketemu. Tetapi sekarang minta tolong Pak Asim karena Pak Asim ikut kemarin untuk kegiatan di Aceh. Silakan Pak Asim laporkan kegiatannya dulu nanti atau mana? Keuangan dulu atau kegiatan dulu? Kegiatan dulu ya. Iya dok, Kegiatan kegiatan. dulu. Ya, Oke, gitu. silakan. Silakan Pak Asim. Nanti baru Bu Ellen laporkan keuangannya dan juga saat sekaligus nanti sisa uangnya kita sepakati mau kita apakan. Kita kembalikan ke bencana lagi dengan bentuk apa gitu. Mungkin di sana kan kita nggak mungkin turun, tapi ada popon seperti sekarang dia turun ke PD, turun ke mana, apa gimana. Ya silakan Pak Asim. Karena kan kita nggak mungkin turun, tapi ada popon seperti sekarang dia turun ke PD, turun ke mana, apa gimana. Ya silakan Pak Asim. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum Kan kita Dr. nggak mungkin Edi. turun, tapi ada popon seperti sekarang dia turun ke PD, turun ke mana, apa gimana. Ya silakan Pak Asim. Ya, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. terhormat pada Dr. Edi Junedi, SPOG, SHM Kes, dan seluruh pengurus, baik di pusat, pengurus daerah, dan pengurus cabang, atau mungkin ada anggota yang ikut kegiatan ini. Baik, ini adalah latar belakang dari kegiatan Asklin Peduli, di mana wilayah Aceh dan Sumatera terjadi bencana alam. Kemudian ini adalah flyer pertama Asklin Pusat atau Asklin Peduli dalam menggalang dana. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan bantuan logistik dan medis kepada masyarakat terdampak. Dua, mendukung pemulihan fasilitas kesehatan klinik puskesmas yang rusak. Tiga, menjalin sinergi antara Asklin, pemerintah daerah, dan tenaga kesehatan lokal. Kemudian yang sempat dibelanjakan itu ada beras, sarung, obat-obatan, baju, dan ikan asin. Nah, di sini adalah bentuk kegiatannya adalah distribusi bantuan, penyaluran sembako, sarung pakaian obat-obatan, dan kebutuhan pokok ke dalam daerah terdampak. Pendampingan tenaga kesehatan, kunjungan langsung pengurus Asklin ke lokasi posko, klinik anggota terdampak, dan puskesmas. Pemulihan fasilitas kesehatan, pembersihan antar sarana klinik, dan membantu pembersihan puskesmas yang terdampak. Jadi nanti tadi mungkin sempat di-share terkait dengan kegiatan yang saya play di video. Kita juga membantu membersihkan klinik dan puskesmas di wilayah Tamyang. Kemudian ini adalah kolaborasi Asklin atau sinergi dengan antara Asklin Pusat, pengurus daerah, dan tenaga kesehatan lokal. Ada di sini ada ID, ada RSUD Tamiang, ini Bupati Bener Meriah. Kemudian ini adalah tanda terima atau tanda terima barang yang sempat kami distribusikan di wilayah terdampak. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan. Ini adalah foto bersama di Kota Bintang. Ini adalah pas saat kita loading barang pemindahan setelah pembungkusan. Dan ini adalah lokasi di Takengon, ya kurang lebih hampir sama di wilayah Sumatera. Ini adalah bidan desa yang di sekitar wilayah Takengon yang kami bantu untuk support sembako. Nah,
Ini adalah warga-warga sekitar yang terdampak di rumah dari Ketum di Takengon. Kemudian ini adalah bidan desa yang kami pasrahkan untuk membantu proses pendistribusian pengobatan di wilayah di Kota Bintang. Nah, ini adalah salah satu bentuk kegiatan bakti sosial atau pengobatan. Ini saat kita akan jalan dari Kota Bintang. Kemudian ini adalah pemberian bantuan untuk klinik terdampak di Kota Tamyang. Ada 8 klinik, ya. Nah, ini adalah kondisi klinik-klinik terdampak. Kurang lebih seperti ini setelah mungkin beberapa minggu ya dari kejadian tersebut gitu. Jadi ini adalah dokumentasi klinik-klinik yang terdampak di Kota Tamyang. Nah, kemarin sempat ada beberapa klinik yang minta sertifikat ataupun piagam, dan mungkin nanti setelah selesai kegiatan ini atau Zoom ini nanti saya akan menerbitkan atau membuat sertifikat atau piagam kepada para donatur ataupun klinik anggota. Demikian, terima kasih. Selanjutnya mungkin langsung saja. Sebentar. Ya, Dok. Ya, udah selesai. Sudah, Dok. Oke, baik. Terima kasih, Pak Asim. Sudah memaparkan tadi kegiatan tentang masalah kegiatan itu ya. Eh, saya mau sampaikan sedikit bahwa itu yang disampaikan Pak Asim itu eh, sertifikat apa bentuk untuk penyumbang ya? Iya, Dok. Buat klinik sama sertifikat pengabdian masyarakat, Dok. Boleh, boleh. Karena mereka menyumbang dianggap pengabdian masyarakat lah ya. Iya, Dok. Ya, bisa. Bisa kita berikan. Tapi klinik yang kita berikan, tapi bukan pengabdian masyarakat, bukan per orangnya gitu. Gimana tuh? Ini ada ini, Dok. Maaf, bentar. Ini untuk piagamnya, Dok. Jadi waktu itu ini sekedar saran gitu. Waktu itu di kabupaten demikian, Dok. Nah, kemudian ini untuk contoh buat klinik atau nakesnya yang sudah berpartisipasi gitu, Dok. Oke, jadi nakesnya yang berangkat dikasih sertifikat. Oke, sepakat. Untuk piagam kliniknya ini, oke, sepakat. Tapi nakes yang tidak berangkat di kliniknya tadi dikasih nggak? Ya, kalau yang di kabupaten yang klinik menyumbangkan dikasih, Dok, gitu dulu waktu tahun lalu gitu, Dok. Kegiatan di mana waktu itu? Di Bekasi Utara, Dok. Tapi orang kliniknya pergi juga kan? Maaf, enggak, Dok, enggak berangkat. Ini, jadi orang kliniknya berapa orang mau dikasih sertifikatnya? 2, Dok. Oke, nanti kita bahaskan ya. Nanti tolong Pak Sekjen masukannya dan lain-lain masukannya. Oke, silakan Bu Ellen dilanjutkan. Silakan Nasim apa, untuk Ya, laporan keuangannya. demikian dari saya lanjut ke Bu Ellen. Ya, terima kasih Pak Ketum dan Pak Hasim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Ketum Asklin, Dr. Edi Junaidi SPOG Ya, terima kasih. SHMKes. Yang saya hormati juga dari teman-teman Ketua PD, PC, dan anggota yang turut hadir dalam Zoom hari ini. Pertama-tama kita ucap puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap diberi kesehatan untuk menjalankan ibadah Ramadan ini, dan kita juga selesai sudah menjalankan amanah dari teman-teman, dari mulai donasi, pelaksanaan, distribusi hingga
kegiatan hari ini kita menutup sesi 1 donasi pertama Sklin Peduli untuk Aceh. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam hamba yang mendapat syafaat dari beliau di akhir zaman nanti. Izin Pak Ketum dan semua kita menyampaikan donasi ini. Pertama kita membuka donasi tanggal 21 Desember. Saya ucapkan juga terima kasih Pak Ketum sebagai inisiator kegiatan ini selama 15 tahun Asklin berdiri. Ini akhirnya tahun ini kita mempunyai satu rekening terpisah yang memang dananya kita khususkan untuk persiapan nanti mitigasi ya jika ada daerah-daerah yang seandainya nanti memerlukan bantuan jika ada yang mendapatkan bencana atau musibah. Izin Pak Hasim boleh bantu untuk share screen untuk slide berikutnya, Pak Hasim. Ya, untuk latar belakang tadi sudah disampaikan sama ya. Jadi karena kita memilih Aceh waktu itu memang kebutuhan sangat mendesak. Setelah pasca bencana masih banyak diperlukan bantuan dari segi tenaga, bahan makanan, dan serta obat-obatan. Lanjut Pak Hasim. Nah, tujuan kegiatan Asklin Peduli adalah pelayanan medis non-medis, penguatan kapasitas, dan kolaborasi meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan edukasi kesehatan masyarakat. Ini sama dengan tujuan dengan Pak Hasim tadi. Pelaksanaannya itu distribusi dan bantuan layanan medis. Ini saya rangkum karena ada beberapa yang kita alokasikan dalam bentuk sumbangan dana, sumbangan tenaga, dan sumbangan bahan-bahan obat serta sembako. Silakan dilanjut Pak Hasim. Izin memasuki tentang pembiayaan adalah penggalangan. Kita mulai tanggal 3 Desember, terkumpul sampai tanggal 17 Februari adalah 466 pendonasi. Dari 66 ini Pak Ketum dan Bapak Ibu ada yang bisa saya sampaikan satu persatu nama kliniknya, ada juga yang atas nama pribadi dan juga ada yang tidak menyantumkan namanya ya. Dan yang terkumpul adalah 508.533.459 rupiah. Alhamdulillah dari target 500.000.000 Pak Ketum akhirnya tercapai ya dari donasi ini. Pembelanjaannya tahap 1 Asklin Peduli sesuai dengan yang kita putuskan adalah sekitar 400 juta, terbelanja sebesar 404.313.439 rupiah. Dan per tanggal 17 Februari, saldo Asklin Peduli yang masih ada adalah 104.222.020 rupiah. Izin menyampaikan penggunaan dana. Penggunaan dana pertama kita membelanjakan di pusat ialah pembelanjaan packaging 3.700.000, membeli 400 sarung yang kita distribusikan 4.000 sarung yang didistribusikan di Aceh dan di Medan. Lalu ada pembelian kaos ya dewasa dan anak-anak 5.000 kaos. Juga ada pembelian rompi Asklin, topi, serta biaya cetak spanduk. Kesulitan ternyata ada di saat kita pengiriman karena memang biaya kirim yang mahal dan untuk menjangkau area akhirnya dari pusat kita menyetop untuk pembelian sehingga nanti pembelian kita lakukan di daerah. Biaya pengangkutan sampai ke Medan itu 11.250.000 rupiah. Lalu ada kita pembelian obat-obatan sebesar 1.300.000 serta tiket pemberangkatan pengurus 11.900.000, lalu ada biaya bagasi 400.000, biaya tim ya akomodasi dan lain 3 juta serta biaya tiket pulang 7,8 juta. Laporan total
pembiayaan yang terpakai di pengurus pusat adalah Rp200.823.902. Lalu pembelanjaan kita juga minta bantuan dari PD Sumatera Medan ya. Saya juga menyampaikan terima kasih pada Dokter Hairani dan timnya yang luar biasa pada saat kemarin yang agak sulit mendapatkan obat-obatan dan sembako. Tim luar biasa membantu untuk pembelian beras 1 ton, lalu mengalokasikan 1 ton waktu itu 14.800.000 pengiriman ke posko-posko dan packaging ya, karena beras itu dibagi ke 15 titik. Aja ada biaya bongkar muat 850.000, biaya transportasi 200, dan membeli lauk pauk waktu itu ikan asin, kecap dan lain-lain itu sebesar 5 juta, tetap dibagi ke 15 titik dan biaya penyewaan truk 4 juta, biaya jasa pengangkutan 1 juta, biaya packaging 2 juta, biaya eh, solar dan lain-lain 300.000, biaya pembelian apotik, pembelian obat-obat sebesar 10 juta dan 46 juta. Jadi di Medan 15 titik kita alokasikan dana 56 juta dan itu terpakai, serta membeli lagi beras 300 kilo sebesar 4,5 juta, serta pembelian sembako tambahan 250.000 dan pembelian kostum ya, rompi dan topi untuk tim sebesar 850.000. Total dana donasi yang terpakai dalam pembelian di Medan adalah 90.707.700 rupiah. Pak Hasim minta pindah slide. Untuk di Aceh, terima kasih yang luar biasa. Saya haturkan juga kepada PD Aceh, Bapak Dr. Tengku Popon ya, yang luar biasa dengan timnya, bantuan kendaraannya, serta SDM dari kliniknya yang membantu kita dalam mendistribusikan semua bantuan logistik yang dari pusat dan juga pembelanjaan di daerah. Biaya sewa kendaraan 5 juta. Lalu waktu pertama kita juga sebelum kita sampai PD Aceh sudah mengadakan baksos. Waktu itu kita sudah menitipkan, itu ada biaya 4,5 juta. Lalu sewa kendaraan lagi 500.000. Pembelian beras 1 ton untuk Aceh ya, Takengon 14 juta. Obat-obatan 20.900.000. Kendala yang itu adalah kendaraan ya, kita waktu itu memakai 3 unit kendaraan double gardan itu sebesar 2 jutaan per hari ya, jadi 7,5 juta, dan ada 1 mobil lagi Strada 7,5 juta, serta biaya kendaraan lagi Aceh Takengon 1.700.000, pembelian lauk untuk donasi 1,8, dan biaya lain-lain untuk tim 4.300.000, serta biaya transportasi 2.500.000. Total terpakai adalah 70.331.837 rupiah. Berlanjut dari kegiatan bantuan ke daerah terdampak, Pak Ketum, Pak Dr. Popon dan Pak Hasim dan tim berkunjung ke klinik-klinik dan akhirnya setelah berkunjung melihat banyak klinik terdampak, kita sepakati memberikan bantuan kepada 8 klinik ya, yaitu klinik Dr. Mustaqim, klinik Dr. Mariam, klinik Dr. Juhaini, klinik Permata Ibu, klinik Cut Mutia 3, klinik Harmoni, klinik Bina Asifa, dan klinik Kasih Ibu sebesar masing-masing 5 juta. Total terpakai adalah 40 juta. Lalu ada juga pendonasian mesin sedot air karena banyaknya lumpur-lumpur yang ada di klinik-klinik, sehingga kita atas bantuan PD Medan membeli 2 mesin sedot air yang sudah diserahkan langsung sebesar 1.950.000 dan biaya kirimnya 500. Total terpakai untuk kegiatan ini adalah 42.450.000 rupiah. Ini adalah resum dari total semua, bahwa total penerimaan kita 508.533.459 rupiah,
Pengeluaran di pusat adalah 200.823.902 rupiah. Pengeluaran di Medan 90.707.700 rupiah. Pengeluaran di Aceh 70.331.837 rupiah. Pengeluaran untuk klinik terdampak 42.450.000. Total pengeluaran kegiatan ini adalah 400.431.439 rupiah, sehingga saldo yang masih ada di rekening Asklin Peduli adalah 104.220.020 rupiah. Izin ini saya sampaikan adalah nota-nota pembelian beras, nota pembelian packaging, nota alat transportasi, pengirimannya, lalu ada nota percetakan seragam dan topi, nota pengiriman, juga ada percetakan spanduk, pembelian obat-obatan. Ini nota pembelian sarung dan kaos, nota bagasi, lalu ini akomodasi pemberangkatan ya, biaya tiket berangkat, ini biaya tiket pulang. Ini adalah nota pembelian obat di Aceh yang dibantu oleh tim Dokter Yus. Ini adalah bukti transfernya, ini obat-obatan yang terbeli di Aceh, ini berasnya, dan ini adalah armada-armada pada saat sudah dimuat untuk diangkut ke Aceh Takengon waktu itu. Ini tim dengan Bu Dr. Hairani dari PD Medan. Ini adalah nota pembelian obat-obatan. Ini juga beras yang dibeli di Medan ya, pengangkutan dan sembakonya. Terlampir adalah bukti-bukti transfernya. Ada beberapa juga ini obat-obatan ya, lalu beras juga pembelian beras tambahan. Terlampir adalah bukti transfernya. Ini adalah bukti transfer kepada 8 klinik yang terdampak, yang masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Terlampir bukti transfernya. Ini juga masih yang tadi 4 klinik, sekarang 4 klinik lagi yang terdampak, masing-masing 5 juta rupiah. Dan ini adalah kegiatan terakhir memberikan 2 unit pompa air yang kami minta bantu ya Bu Rahma untuk menyampaikan ke 2 lokasi tujuan kita. Demikian saya sampaikan laporan penggunaan dana donasi. Saya sampaikan juga bahwa ada banyak yang kita tidak lihat adalah biaya makan minum dan biaya penginapan. Dengan ini saya menyampaikan terima kasih yang luar biasa ya. Salam hormat dan takjim saya kepada pertama Bapak Ketua Umum kita bahwa selama di Takengon tim menginap di kediaman Pak Ketum dan makan minum disediakan di sana. Bagaimana pada saat itu keluarga Pak Ketum juga ada di area tepi bencana, tapi masih menjamu dan menyediakan tempat tinggal kepada relawan. Dan Pak Ketum ini tidak meminta tidak bersedia kita berikan sekedar untuk biaya pengganti makan minum dan penginapan. Jadi memang ini Pak Ketum memberi dengan keluangan hatinya, dengan ketulusannya untuk menjamu tim relawan. Juga saya sampaikan pada Pak Dr. Yus, Pak Dr. Popon selama di Banda Aceh, terima kasih luar biasa. Relawan ini diberi mendapat tempat tinggal ya, akomodasi juga banyak bantuan dari Pak Dr. Yus. Juga saya sampaikan juga pada Dr. Hairani, PD Medan luar biasa, semua tenaganya itu tidak ada, artinya semua bekerja dengan sukarela ya, baik dengan tim yang ke packaging dan lain-lain, tidak ada diberikan fee atau biaya
bantuan. Jadi per SDM itu tidak ada fee harian ya dari yang membantu. Juga ucapkan terima kasih pada Pak Ketua PD cabang ya waktu itu membantu, ada tim relawan kita yang dibantu di PC Biren waktu itu. Saya ucapkan terima kasih. Juga ada bantuan yang dari Dokter Sony dari Tangsel kemarin, obat-obatan untuk lansia. Terima kasih ya Pak Dokter Sony sudah membantu. Lalu ada juga yang menyumbangkan pakaian layak pakai. Juga ada teman-teman dari Bekasi Kota yang menyumbangkan makanan bayi, sarden, dan lain-lain. Ya, intinya akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan, donasi baik dalam segi dana, segi tenaga, walaupun barang yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga semuanya mendapat pahala dan diganti dengan berkat melimpah. Izin saya selaku bendahara menyampaikan permohonan maaf jika dalam kegiatan atau pelaporan ini jika ada kekurangan atau ke eh, apa namanya ada laporan yang kami lewatkan, namun kami sudah merangkum semua dan ini kami rangkum dengan satu buku dalam dijilid rapi karena kita antisipasi jika ada audit ya, karena kita sudah mengumpul dengan 500 juta lebih karena ada undang-undangnya bahwa yang pengumpulan dana masyarakat di atas 500 juta sudah ada berkewajiban atau negara punya hak untuk mengaudit. Demikian laporan dari kami, semoga dapat diterima dan dijadikan sebagai penutup kegiatan pertama Asklin Peduli tahap 1 ini. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ellen. Jadi tadi udah ada penyampaian ya. Mungkin silakan dari teman-teman ada yang mau disampaikan dari penyampaian dua kegiatan dua tadi. Pertama kegiatan, yang kedua tentang keuangan. Silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan ketujukan ke Pak Asim atau ke Bu Ellen. Nanti saya bantukan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dari teman-teman. Atau dianggap sudah cocok semua atau ada saran dari teman-teman. Silakan untuk teman-teman. Silakan Pak Rashid untuk dipimpin Pak Rashid. Baik, baik Bapak Ibu pengurus Asklin. Sudah ada dua paparan yang sudah diberikan oleh Pak Hasim dan Bu Ellen. Kali ada yang mau ditanyakan. Ini dari saya dulu kali ya, Pak Hasim. Kalau untuk kondisi terakhir sampai saat ini seperti apa informasi yang didapat, sehingga ini bisa menjadi gambaran juga nanti kira-kira eh, donasi yang berlebihan itu nanti akan diarahkan kemana seperti itu. Lalu info terakhir seperti apa begitu Pak Hasim? Izin untuk informasi terakhir atau kondisi yang terakhir gitu, karena memang rumah yang di Tamiang ataupun yang di Takengon gitu kan, itu memang kalau yang di Takengon sendiri ketiban puing-puing atau tanah ataupun pohon gitu kan. Nah, sedangkan untuk yang di Tamiang itu kebanyakan rumahnya ya ada banyak lumpur gitu, sehingga mungkin perlunya tempat tinggal, khususnya mungkin next-nya kalau misalnya ada rezeki gitu kan, mungkin hunian untuk nakes dari klinik gitu. Mungkin harapannya seperti itu. Untuk kondisi pelayanan di Vaskes sendiri seperti apa Pak Sim? Sudah berjalan seperti sedia kala dari beberapa klinik yang kita bantu atau seperti apa? Kalau kalau dari dari klinik yang sudah dibantu gitu kan, saya juga sebetulnya belum mendapat informasi dok terkait dengan kondisi yang di sana seperti apa gitu. Mungkin uh, Dokter Hairani ada di sini atau Dokter Mustaqim.
Boleh mungkin bisa diupdate informasi di sini ada Dr. Hairani Sukatendel di sini. Atau teman-teman yang ada di Aceh barangkali yang bisa bantu untuk update informasi terkait kondisi terkini dari Aceh. Ya, Assalamualaikum Pak Rashid. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ini posisinya sedang dalam perjalanan nih menuju ke PD Jaya, tapi saya mengikuti Baik, untuk laporan sementara di masing-masing klinik yang kita bantu itu alhamdulillah sudah mulai beroperasional ya, walaupun memang belum maksimal. Nah, kemudian kondisi update terakhir di Aceh sendiri saat ini memang seperti yang disampaikan Pak Asim ya. Jadi oleh pemerintah sudah dibangun beberapa lokasi tempat hunian sementara atau huntara, dan ini sudah mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Memang ada yang sudah menempati dan juga ada yang sedang ini proses pembangunan. Nah, kemudian melihat kondisi kekinian memang evakuasi lumpur di beberapa daerah terdampak itu sangat lambat sekali, sangat-sangat lambat. Jadi memang kadang di rumah sudah mulai dibersihkan, tapi di jalanan tumpukan lumpur masih ada. Dan sedihnya lagi mungkin saat ini sedang musim hujan, itu lumpur yang sudah dibersihkan masuk lagi ke dalam rumah karena posisi di luar rumah lebih tinggi masih dari kondisi yang di dalam rumah. Nah, kemudian beberapa pusat sawah ya, yang masih terendam ini tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi memang sepertinya bencana hidrometeorologi kemarin akan berlangsung lebih lama di Aceh, Sumut dan Sumbar. Mungkin yang lebih parah itu di Aceh ya. Sementara laporannya demikian Pak Rashid. Kemudian setelah kegiatan bersama Asklin Peduli kemarin, saya kebetulan ikut juga terlibat dengan beberapa organisasi lain ya, Dewan Masjid, Ikatan Dokter Indonesia, dan juga ada beberapa donasi-donasi dari luar negeri seperti di Malaysia, itu kita turut mendampingi. Dan ini saat ini memang fokus masyarakat karena sedang proses pembersihan yang lama. Beberapa organisasi itu fokusnya untuk membersihkan sumur-sumur yang tergenang oleh lumpur. Kemudian ada juga yang membuat sumur bor dan pompa air. Jadi itu yang memang saat ini sedang tren dilakukan di Aceh. Juga beberapa donatur lainnya membantu seperti alat-alat kereta dorong ya, untuk mengangkut lumpur secara mandiri di masyarakat, cangkul, peralatan-peralatan lain dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau memang masih ada program dari Asklin Peduli ke depan, barangkali untuk kegiatan-kegiatan sumur bersih ya, pembersihan sumur dan lain sebagainya, ini masih bisa kita lanjutkan mungkin. Tapi kalau untuk seperti sembako dan lain sebagainya, saya pikir ini sudah sementara ini sudah mencukupi ya, tidak dibutuhkan lagi. Tapi untuk pembersihan ini karena memang prosesnya jangka panjang, ini juga barangkali masih perlu difikirkan bila memang donasi yang tersedia di kas masih ada. Kemudian ini menarik ya, ide Dr. Edi kita sambut ya, beliau menceritakan ke saya untuk Asklin Peduli ini menjadi satu lembaga otonom. Jadi karena kita memang di Indonesia ini daerah bencana, barangkali ini disiapkan tim khusus yang diorganize khusus nanti di SK-kan oleh Asklin. Kalau terjadi bencana di daerah lain-lainnya nanti di Indonesia, barangkali tim ini bisa segera turun dan mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi tidak lagi harus berkoordinasi khusus ke tim PP. Jadi punya inisiatif kreativitas untuk mengumpulkan donasi dan lain sebagainya. Dan ide Pak Ketum itu pernah bercerita ke saya untuk kalau memungkinkan di Asklin itu ada mobil double cabin itu, satu atau dua. Kalau memang terjadi bencana atau bagaimana, mobil ini bisa diturunkan ke daerah tersebut dalam jangka waktu sementara dan juga bisa membantu mendonasikan bantuan-bantuan ya. Kemarin saat di Aceh harganya melambung itu kalau kita sewa, sehingga memang kalau kita punya aset sendiri akan sangat terbantu ya secara organisasi. Mungkin demikian tanggapan saya Pak Rashid. baik, terima kasih Dr. Popon.
Hati-hati di jalan, Dok. Eh, Tadi ada beberapa poin ya yang disampaikan bahwa ada beberapa bantuan yang mungkin masih bisa kita coba kontribusikan, ya. Apakah nanti mengikuti kebutuhan di sana seperti penggalian sumur ya, sumur bor dan pompa air dan sebagainya, atau mungkin nanti dari rekan-rekan pengurus Askin ada masukan, silahkan. Mumpung ada Dokter Popon, mungkin bisa dibuka kembali. Mungkin ada yang mau bertanya dari pengurus atau Dokter Edi mau menambahkan, silakan. Sebentar, Pak Sekjen. Dokter Popon, mau nanya. Kan tadi Dokter Popon ceritakan kebutuhan ya. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan sana lagi? Karena dana kita masih ada. Ya paling enggak kita masih bisa salurkan 80% karena kemarin ada yang menyarankan sisakan 20% di situ. 20 juta kalau ada apa-apa yang mendesak kita pakai. Coba disampaikan apa yang bisa bantukan gitu. Ya, Dokter Edi tadi sudah saya sampaikan memang kalau secara kebutuhan logistik sepertinya sudah mencukupi, Dokter Edi. Nah, ini sementara masyarakat kan masih tinggal di rumah hunian sementara yang dibangun oleh pemerintah. Sementara masih juga mereka setiap hari itu pulang ke rumah untuk bersih-bersih, Dokter Edi. Karena yang paling dekat Banda Aceh, Pidijaya saja ada lokasi yang 2 bulan yang lalu saya kunjungi. Sekarang pada saat kita kunjungi seminggu 2 minggu yang lalu juga belum bisa ditembus itu karena lumpurnya yang masih tinggi sekali. Jadi memang mungkin kalau memang masih ada donasi yang ingin kita bisa salurkan, mungkin untuk alat-alat pembersihan lumpur ya, kereta dorong, kemudian eh, pembersihan sumur ya. Kalau pembersihan sumur itu rate-nya 250 sampai 500 ribu untuk kita upah supaya sumur-sumur yang dimiliki oleh masyarakat itu yang tergenang lumpur bisa dibersihkan. Kemudian juga bisa kita programkan misalnya untuk pembuatan sumur bor sederhana yang membutuhkan 2 pipa mungkin. Itu kebutuhannya dengan mesin ya, toren dan lain sebagainya lebih kurang mungkin sekitar 8 juta sudah dengan toren atau 8,5 juta sudah sangat memadai di satu tempat. Kemudian ini diberikan bantuannya di masjid, manasah, balai pengajian ya, dan titik-titik kumpul masyarakat sehingga pemanfaatannya bisa dipakai oleh banyak orang, Dokter Edi. Jadi mungkin kalau bantuan ke depan karena lumpur ini tebal sekali, tinggi juga dan memang sulit untuk dibersihkan, membutuhkan waktu lama. Ini juga kalau memang bisa kita jalankan akan bagus sekali. Nah, sementara ini yang program sedang berjalan, Dokter Edi bersama Dewan Masjid Indonesia itu rutin mungkin hampir setiap Sabtu dan Minggu kita memonitoring kegiatan sumur bor tadi, Dokter Edi. Nah, termasuk hari ini juga ini ada kunjungan kebetulan bantuan dari Pegadaian ini koordinasi sama Dewan Masjid. Ini juga untuk kebutuhan air bersih terutama di masyarakat. Jadi barangkali untuk kegiatan ke depan kalau memang bisa kita programkan ke kegiatan tadi sangat bermanfaat sekali ya. Sementara demikian, Dr. Edi. Baik, Pak Sekjen izin. Baik, Dokter Popon. Jadi begini aja. Jadi kita tidak tahu apa karena ini kan sudah tidak emergensi lagi untuk penanganannya ya. Ini penanganan maintenance ya. Jadi menurut saya supaya kita lebih baik, Dokter Popon di sana yang tahu lokasinya semua, boleh nggak Dokter Popon buatkan apa ya? Saya minta pendapat sama teman-teman juga. Dokter Popon buatkan usulan ke kita supaya usulan itu kita langsung cairkan dananya segera gitu. Supaya ada pertanggungjawaban kita ke eh, teman-teman yang pemberi anggaran dana ini. Bisa nggak, Pon? Jadi apa kegiatannya? Boleh dong, Usulan nanti buatkan ya. kita Jadi coba lihat kembali. Itu salah satunya mungkin penyediaan air bersih tadi ya, sumur sederhana nih, sumur bor pakai pompa air, ya. kemudian pembersihan sumur, eh, kemudian itu kita coba lihat nanti apakah kalau kebutuhan apa pembersihan apa obat-obatan, pengobatan dan lain sebagainya sepertinya sudah jalan semua ya, sudah bisa aktif semua, Dok. Ya, ya nanti gitu aja, Bon. Jadi bentuknya apa? Mungkin kita kayak kayak kereta-kereta dorong apa namanya yang untuk ngangkut-ngangkut tanah itu tuh mungkin bagus juga tuh kalau misalnya kita berikan di rumah yang benar-benar lumpurnya masih tinggi 1 atau 2 per rumah misalnya untuk gotong royong membersihkan sekalian cangkul, skrup misalnya. Ya,
Ya makanya jadi yang kira-kira yang bermanfaat dan dipergunakan untuk di sana, apakah yang melaksanakan itu serahkan kepada masyarakat dengan kita bayar atau yang melaksanakan mungkin dari tim-tim kita, tolong dibuatkan nanti ininya usulannya, Boleh, boleh, Dok. kita segera cairkan tuh dananya. Ya, tapi Boleh, terus Dok. ini sepakat nggak kalau dana tuh kita sisihkan 20 juta dan nanti pada saat raker kita akan sepakati untuk bagaimana cara teknis kita pengumpulan dana untuk Aspin Peduli ini supaya Aspin Peduli ini tetap terus berjalan jadi tidak begitu ada kegiatan baru mendadak kita ngumpulin dana gitu. Nanti kita atur bagaimana strateginya. Iya, Ya, Dok. itu aja. Ya, segera Boleh, Dok, segera boleh, Dok. Popon kapan bisa kita terima nanti kira-kira? Mungkin dalam 3 hari ini, Dok, saya coba lihat nanti. Oke, ajukan aja ya ke Boleh, kita. Dok. Kita Peduli. Ya, sepakat seperti itu ya, teman-teman. Ada yang mau kasih masukan? Silakan. Silakan Pak Rasid, lanjutkan. Baik, terima kasih Ketum. Dari rekan-rekan semua, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan alokasi anggaran sisa yang tadi juga sudah dipaparkan oleh Bu Ellen selaku bendahara. Ada lebih dari 100 juta yang nanti mungkin bisa kita fokuskan ke dua program yaitu untuk sumber bersih dan paket clean up mode ya. Selanjutnya silakan ada yang mau memberi masukan atau saran? Baik, silakan. Atau kerusakan data sehingga kalau mungkin arsipnya masih manual, kalau Silakan Dokter Sony jika ada masukan saran. Untuk jalan akses berarti sudah bisa masuk ke pedalaman begitu ya, Dokter Popon? Untuk akses kesehatan dan sebagainya sudah tidak ada masalah lagi ya, Dok, ke rumah sakit maupun ke puskesmas ya, Dok. Berarti nanti akan kita fokuskan ke pembersihan eh, lumpur dan juga sumber bersih sesuai dengan arahan juga tadi dan insya Allah nanti akan dibuatkan rencana kerjanya atau programnya seperti apa. Tidak ada lagi yang mau memberikan masukan atau saran? Dokter Jimmy mungkin punya pengalaman banjir di Sukabumi atau teman-teman yang lain. Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung, yang disampaikan tadi dua paparan dari Bu Ellen selaku bendahara memaparkan laporan keuangan dan laporan kegiatan dari Pak Hasim yang mana kegiatan Asin Peduli ini sudah memberikan kontribusi dalam bencana Aceh dan sekitarnya, bencana banjir dalam bentuk dana, tenaga dan juga barang-barang kebutuhan pasca banjir dengan anggaran tersisa yaitu 104.220.020 rupiah. Dan untuk sisanya 104 juta ini nanti akan coba kita buatkan program untuk eh, gelombang kedua ya, bantuan kedua pasca banjir ini. Yang mana tadi dari Dokter Popon selaku pengurus PD Aceh memberikan saran untuk dua paket yang nanti akan kita salurkan yaitu sumur bersih dan juga pembersihan lumpur seperti itu. Mungkin sudah tidak ada lagi Ketum. Izin. Baik, kalau sudah tidak ada, nanti kita tunggu dari Dokter Popon. Nanti kita buatkan itu laporannya, Bu Ellen. Tolong dibuatkan nanti secara real ya. Jadi mungkin kita belum bisa membuat secara ditutup buku sebelum salurkan dananya itu terakhir. Nanti udah itu baru tutup buku yang Bu Ellen bilang nanti buat satu catatan buku ya. Jadi kita buat di buku itu, jadi tidak berantakan. Di situ lampirkan semua ya. Jadi merupakan satu buku kegiatan Screen Peduli pada bencana Sumatera Utara dan Aceh ya. Jadi kita Aceh fokusnya. Gitu aja nanti segera nanti kita ketemu Bu Ellen untuk bahas itu, membuat bukunya. Baik, betul. Oke. Oke, dari saya cukup Pak Sekjen, silakan.
Baik, terima kasih Dr. Edi. Sebelum saya tutup, mungkin saya bacakan sedikit ya resume atau notulensi dari pertemuan pada siang hari ini. Yang tadi pertama dibuka oleh Dr. Edi selaku Ketua Umum yang Sebentar, menyampaikan. sebentar Pak Sejen, ini tampaknya. Ya, Nanti kalau teman-teman dari yang menyumbang, kan catatannya ada ya, yang menyumbang itu catatan di kita ada ya, ada Pak Sim ya, Iya, ada. klinik-klinik itu ya. Nanti buku itu mungkin apabila perlu kita kirimkan juga kepada mereka Baik, Pak Ketum. sebagai laporan kita. Nanti ke depan kita akan buat sistemnya mungkin laporan tahunan ya, kalau ada pemasukan-masukan dari mereka sumbangan tiap tahun mungkin ya, kita buat program mungkin laporan tahunan ya kita buat ya. Oke, itu aja saya kira. baik Ketum, sudah ada lagi? Cukup, Cukup? cukup, cukup. Baik, saya lanjutkan untuk notulensinya pada siang hari ini, Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Ketum untuk juga membuka pertemuan pada pagi hari ini bahwa sisa anggaran dari donatur masih cukup banyak untuk bisa dialokasikan ke program selanjutnya. Dan insya Allah juga Asli Peduli ini akan menjadi sebuah entitas baru yang nanti akan dipersiapkan sehingga bisa eh, merespon bencana di seluruh Indonesia, tentu saja untuk kebutuhan dari organisasi, anggota, dan pengurus Asklin. Kemudian tadi juga sudah disampaikan Rakernas kedua ya, Ketum ya, yang akan disampaikan atau diselenggarakan pada tahun ini, Insya Allah Ketum. Mungkin ada bocoran tempatnya di mana gitu Ketum atau? Ya, kita belum tahu tepatnya, kita menyangkut anggaran juga ya. Kalau ke tahun Rakernas dulu kan kita dibantu oleh lembaga akreditasi apa ya, ASKI ya. Lumayan bantuannya tuh. Nah, sekarang kan akreditasi udah nggak ada nih. Jadi nggak mungkin minta bantuan gitu. Ya, Mudah-mudahan tahun ke depan nanti, makanya kita teman-teman saya berharap waktu itu ya ada apa usaha-usaha atau apa-apa yang bisa bekerja sama dengan Askin pusat dan lain-lain, itu akan membantu semua kegiatan kita. Ya saya harap ke depan teman-teman untuk bisa seperti itu cara berpikirnya, bahwa kita besarkan Askin. Apalagi sekarang terjadi perubahan struktur BPJS, kita mungkin lebih kencang lagi gerakannya, karena satu pun saya nggak ada yang kenal tuh. oh, Teman-teman ada yang kenal Assalamualaikum. ya. salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Aduh, punten baru ini. Ya, Pak Ketum sedikit mungkin ya. ya, ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Ketum dan seluruh tim Asling Peduli yang sudah luar biasa turun langsung ke Aceh dan Sumatera ya. Dan saya hormati juga Pak Sekjen dan teman-teman pengurus lainnya. Jadi memang saya lihat sudah sesuai sih Pak Sekjen ya. Jadi semuanya yang sudah terjun ke lapangan, kemudian rencana selanjutnya dengan yang sisa uang tersebut itu untuk air bersih dan alat-alat yang kebersihan ya. Cuman mungkin sedikit masukan dari saya. Jadi kalau di tempat bencana itu biasanya kan ada posko utama, itu baik itu posko utama dari dari Pemda atau mungkin ada langsung dari kementerian ya. Nah mungkin di situ kan ada HOC juga, ada BNPB juga, ada gabungan di situ. Nah sebaiknya memang kita Aslin itu berkoordinasi ke sana. Jadi dari sana itu ada data-datanya. Ya titik-titik mana yang memang masih perlu bantuan, mana aja yang memang kurangnya apa memang logistik atau apa. Nah, di situ itulah apa data-datanya di situ biasanya lengkap. Ya seperti contoh di Kabupaten Sukabumi kita dulu sampai 122 titik. Jadi kita koordinasi di posko utama tersebut. Jadi baik dengan OP apa, jadi kita berbagi. Jadi OP ke daerah titik mana, ID kemana, PPNI kemana gitu ya, Aslin pun kemana gitu. Jadi akhirnya semuanya tersalurkan dengan merata gitu. Gitu. Jadi ada di sana data-datanya seperti itu. Dan mungkin satu lagi, memang betul Pak Ketum. Jadi dana di Aslin Peduli itu memang harus jangan dihabiskan, ada sisa. Kenapa? Jadi nanti saat ada bencana lagi, jadi bukan yang di Aceh gitu ya, bencana teman-teman kita di daerah lain. Jadi tidak perlu kita menunggu gitu. Ada pengumpulan dana, itu bisa langsung di hari pertama. Karena memang itu kadang-kadang kita butuh yang saat tanggap bencananya itu harus cepat gitu di hari pertama gitu. Jadi kalau nunggu ini nunggu pengumpulan dana, biasanya kita udah agak kehilangan momen seperti itu. Dan kita pun alhamdulillah di Kabupaten Sukabumi sudah melakukan itu sekarang. Jadi
Makanya kemarin kenapa cepat kita karena memang ada dana khusus buat tanggap bencana sudah kita sisihkan gitu di kas Aslin itu. Jadi kalau ada bencana darurat ya kita langsung serahkan ke teman-teman yang lain gitu. Ya mungkin dari saya segitu Pak Sekjen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dokter Jimmy, atas masukan dan sarannya sudah kami catat dan eh, insya Allah juga menjadi rencana kita ke depan ya. Bagaimana kita juga bersinergi, berkolaborasi dengan posko-posko setempat ya, baik dengan organisasi masyarakat maupun organisasi profesi dan sebagainya. Betul Ya, Dokter. Pak Sekjen. Jadi posko utama ya, pos Ya, komando yang utama. Jadi bukan posko-posko yang di setempat. Jadi yang utamanya ada khusus gitu. ya, Biasanya baik, itu ada Dinsos, Dinkes, semua ada di situ Pak. baik, Dibentuk baik, biasanya seperti itu. Ya, makasih. baik, baik. Terima kasih, Dokter Jimmy. Ada lagi masukan sebelum saya lanjutkan? Dok, Cukup ya, izin Ketum? Atau silakan siapa yang mau memberikan masukan? ini Dok yang terkait dengan yang tadi sertifikat itu seperti apa? Soalnya udah banyak yang menanyakan. Ya, tadi akan dibahas setelah ini sepertinya tadi dari hasil diskusinya, Pak Hasim. Siap Dok. Ya, baik saya lanjutkan dulu ya. Jadi tadi sudah disampaikan juga dari presentasi dari Pak Hasim dan juga Bu Ellen terkait laporan kegiatan dan sisa anggaran. Tadi sudah disampaikan kurang lebih sisa anggaran 104.220.020 rupiah, yang mana nanti kurang lebih 20%-nya ya akan disimpan untuk kegiatan screening peduli selanjutnya. Kemudian kondisi lapangan dan temuan juga tadi sudah disampaikan oleh Dr. Popon, di mana evakuasi dan pembersihan lumpur masih berjalan lambat dan kadangkala lumpur ini masuk kembali ke dalam rumah karena ketinggian lumpur di luar nih rumah itu masih cukup tinggi ya. Jadi ketika hujan lumpur bisa masuk kembali ke dalam rumah. Kemudian juga banyak lahan sawah juga belum bisa dimanfaatkan karena terendam oleh lumpur. Sehingga tadi juga sudah dibahas fokus bantuan lanjutannya akan menyasar kepada kebutuhan sumur-sumur warga, sumur bor dan pompa air, dan juga pengadaan alat pembersihan seperti kereta dorong, cangkul, dan peralatan pendukung lainnya. Dan kebutuhan yang perlu dipastikan lebih lanjut juga bagaimana akses jalan menuju lokasi maupun posko ya, posko-posko utama atau posko pembantu yang tadi juga sempat diberikan saran oleh Dr. Jimmy. Nah, kemudian rencana program bantuan Asklin Peduli tadi juga sudah diberikan masukan dari beberapa rekan-rekan pengurus. Intinya sama ya, alat pembersih lumpur, sumur bor, dan sebagainya yang nanti lokasinya akan diprioritaskan ke titik kumpul masyarakat seperti masjid, madrasah, dan lain sebagainya. eh, Tadi juga ada masukan dari Dr. Popon terkait dengan wacana penguatan Asklin Peduli ya, menjadi lembaga otonom atau nanti akan disiapkan tim khusus yang akan apa ya aktif dalam organisasi tersebut. Dan ada juga masukan tadi terkait pengadaan aset mobil double cabin ya untuk screen peduli sehingga mempermudah proses distribusi bantuan ke lokasi-lokasi yang sulit atau terpencil. Ini itu saja hasil pertemuan pada siang hari ini. Oh, satu lagi tadi ya, Pak Hasim terkait dengan sertifikat ya. Sertifikat untuk klinik dan juga eh, relawan. Yang nanti akan kita bahas apakah klinik mendapatkan sertifikat untuk klinik saja atau termasuk misalnya 2 orang dokter yang ada di dalam klinik. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas masukan dan sarannya dan kesediaan Bapak Ibu untuk hadir pada pertemuan meeting Asklin Peduli pada siang pagi menjelang siang hari ini. Dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan program yang nanti akan kita jalankan tetap bisa bermanfaat ya untuk saudara-saudara kita yang terdampak di Aceh dan sekitarnya. Saya selaku MC di hari ini eh, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada hal-hal yang mungkin kurang dalam penyampaian pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat menunaikan Waalaikumsalam. ibadah selamat menunaikan ibadah puasa semua. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Izin Lip. Ya, Izin Lip. ya. Yuk. Ini teman-teman Terima kasih. Tasik ada di sini nggak ya? Jawa Barat. Siapa ketua Tasik ya? Pak Sekjen tahu nggak siapa ketua Tasik? Standar bekerja atau SBK bekerja selama 1 tahun. Kalian tahu ketua Tasik siapa? Tasik kota apa kabupaten, Dok? Tasik kota ya? Dua ya? Tasik kota kabupaten ya? Kalau kota kalau nggak salah dokter dokter Budi. Ada nomor kontaknya nggak? Saya besok mau ke Tasik nih. Oh, ya nanti coba saya kasih ya, Dok. Besok malam mau ke Tasik ya. Ya udah, yuk kasih ya. Yuk, live ya. Dengan ini Ya, sudah makasih semua. aplikasi dari